Nah, syarat atau perlengkapan kita sebagai pengikut Buddha adalah bagaimana kita bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai moral. Sebagai seorang upasaka, sebagai seorang upasika, secara sadar kita menerima Pancasila ini dalam sebagai alat, sebagai pegangan dalam menjalankan hidup. Bertekad untuk melatih, menghindari pembunuhan, panatipata. Pana itu artinya nafas. Pana itu kalau bahasa yang mungkin lebih sering kita dengar adalah kata prana. Prana itu adalah nafas. Nah, dalam bahasa Palinya pana. Nah, prana ini selain artinya nafas, artinya adalah kehidupan. Oleh karena di mana ada nafas, di sana ada kehidupan. Prana maksudnya ini bukan nafasnya, tetapi adalah kehidupan atau makhluk itu sendiri. Pana, atipata. Atipata itu artinya menjatuhkan atau memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan kehidupan. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari batinnya. Nah, itu artinya panatipata. Upaya atau proses memisahkan kehidupan dari batin, yaitu membunuh. Membunuh makhluk, membunuh kehidupan, melepaskan dari nyawa, dari roh. Ya, saya mengatakan nyawa, mengatakan roh. Ya, jangan kemudian, oh Bante, apakah agama Buddha mengenal roh, mengenal nyawa? Siapa tidak? Apakah agama Buddha mengenal batin? Tidak juga. Tapi mengapa kita mengatakannya? Itu batin. Agama Buddha mengenal batin. Nah, itu adalah bagaimana kita memahami kata. Bagaimana kita bisa mengambil makna kata itu disesuaikan dengan batasan mana katanya. Menurut agama Buddha. Tentang istilahnya entah disebut batin, disebut dengan jiwa, disebut dengan nyawa, disebut dengan roh. Tidak masalah kok, sebut apa saja. Tapi bagaimana makna kata itu yang perlu diselidik. Sebatas apa? Sesuai dengan apa yang telah hal-hal apa yang bersesuaian dengan ajaran Sang Buddha. Soalnya kata batin itu sendiri juga bukan kata asli agama Buddha, itu pinjaman. Yaitu bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya sendiri apa namanya? Namanya adalah nama. Batin itu adalah nama. Rupa jasmani, nama itu batin. Nah, kita menerjemahkan batin atau memaknai batin adalah satu keberadaan yang sifatnya itu abstrak. Yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang merasakan sesuatu disebut dengan perasaan. Ciri-ciri yang mengerti sesuatu disebut dengan pengertian atau sanya. Ciri-ciri yang menghendaki sesuatu, yang membentuk ini, membentuk itu, membentuk satu kehendak, membentuk satu keinginan, namanya adalah sangkara. Ciri-ciri yang mengetahui disebut dengan pengetahu, yaitu winyana. Vedana itu merasa, sanya memahami, mengerti. Sangkara bentuk-bentuk pikiran, dan winyana pengetahu. Yang mengetahui objek namanya winyana. Ini adalah keempatnya, ini disebut dengan nama. Keberadaan yang sifatnya abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang sedemikian ini. Dipilah-pilah menjadi 4.
Dan masing-masing ini ya merupakan satu keberadaan yang ya memiliki substansi, memiliki apa bahasa Indonesianya substansi itu? Substansi itu apa yang kandungan, memiliki kandungan. Yaitu apa kandungannya ini? Memiliki faktor-faktor, bagian-bagian, banyak sekali bagian. Nah, satu perasaan, bukan satu tunggal perasaan. Perasaan saya, perasaan Anda, perasaan beliau, tidak. Tetapi ya perasaan ini sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam bentuk, jenis, tingkat perasaan. Dan itu berkumpul, itu memadu, yang mempunyai ciri yang sama, yang seiring dinamakan perasaan. Dan perasaan itu sendiri tidak ada. Yang ada hanya ya bagian-bagiannya. Seperti misalnya kita mengerti tubuh atau jasmani kita, secara ya kesepakatan bersama kita tahu itu jasmani, itu badannya si A, itu jasmani si B, itu tubuhnya si C. Tapi tubuh itu yang mana? Yang ada itu sekedar bagian-bagian tubuh, organ-organ. Organ tubuh itu yang terkumpul seperti itu, kumpulan dari semuanya itu yang disebut dengan tubuh. Tapi tubuhnya itu sendiri yang mana? Tidak bisa dikatakan. Begitu ya? Nah, yang ada hanya organnya. Nah, itu adalah antara bahasa kesepakatan dan bahasa kebenaran. Demikian pula dengan perasaan, kita masih menggunakan ini perasaan, bukan yang lain. Memang, tetapi dalam kebenarannya itu adalah sekadar kata-kata untuk ya menjuluki satu keberadaan yang mempunyai sifat merasakan, yang terdiri dari banyak sekali faktor-faktor, terdiri banyak sekali bagian-bagian. Ada munculnya, ada padamnya, muncul padam, dan banyak sekali. Mempunyai ciri yang sama disebut dengan perasaan, disebut dengan pengertian, disebut dengan bentuk-bentuk pikiran, disebut dengan pengetahuan. Nah, ini adalah secara panjang lebarnya tentang apa itu kehidupan jasmani dan batin, nama dan rupa. Bagaimana kita sebagai orang yang telah mengikuti jejak Sang Buddha bertekad untuk berlatih menghindari membunuh makhluk hidup. Yang diutamakan di sini tentunya adalah sesama manusia. Untuk kepada sesama manusia ya sangat-sangat ditekankan bagaimana kita menghindari membunuhnya. Tetapi kalau kita mampu, tidak hanya kepada manusia, kepada hewan pun kita harus punya kesiapan mental untuk berlatih. Bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan meskipun kepada binatang. Kalau ya menghindari membunuh makhluk-makhluk binatang yang ya kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, hindari membunuh makhluk-makhluk yang bermanfaat, yang berguna. Kalau belum bisa menghindari ya membunuh ya makhluk-makhluk yang kecil-kecil, hindari makhluk-makhluk yang binatang-binatang yang besar. Tapi bagaimanapun ya apabila tidak ada ya sesuatu yang ya dengan alasan apa ya kita semestinya tegak pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemuliaan dengan tidak mengganggu, tidak mengusik kehidupan makhluk yang lain. Kita tidak punya hak atas kehidupan yang lain. Sebagaimana pihak lain tidak punya hak pada kehidupan kita. Betul enggak? Ya, kehidupan lain tidak punya hak
pada diri kita. Bagaimana kita juga memahami ini untuk menghargai kehidupan lain. Andaikan kita ini ya dalam hidup ini, di dunia ini ada makhluk lain yang jauh lebih berkuasa dari manusia. Yang setiap harinya puluhan juta manusia yang dijadikan makanannya. Bagaimana perasaan kita? Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ya mungkin kebencian juga. Kebencian dengan ya orang yang ya sosok yang ya mengambil daging ya manusia ini sebagai makanannya. Demikian pula ya satu sama lain saling berpikir, saling memikirkan, saling menghargai. Adina dana weramani sikha pedang samadhiyami. Melatih diri, bertekad untuk melatih diri, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan dengan gelagat, dengan tanda-tanda, dengan itikat mencuri. Nah, adina dana. A itu adina ya. Adina dan adana. Nah, digabung menjadi adina dana. Dana itu memberi, adana artinya mengambil. Adina itu dari kata a yang artinya tidak, dina yang artinya yang telah diberikan. Barang-barang yang telah diberikan. Adina artinya barang-barang yang tidak diberikan. Mengambil barang-barang yang tidak diberikan. Adina dana. Ini bahasa Palinya begitu. Ya. Tapi bagaimanapun kita mengerti pokoknya mencuri begitu saja. Tetapi kata mencuri ini bukan satu kata. Termasuk menjamret, termasuk merampok, termasuk menyamun, termasuk merampas, termasuk menipu, termasuk ya segala bentuk, segala macam. Termasuk ya menyelundupkan, termasuk korupsi, termasuk segala macam bentuk ini namanya satu kata yaitu mencuri. Dan ini tidak termasuk untuk mengambil barang, misalnya ya mengambil tidak dengan etikat mencuri, tetapi misalnya menyelamatkan barang ya dari hilang atau atau mengambilkan barang meskipun tanpa sepengetahuan pemiliknya, tanpa ada etikat mencuri, tidak termasuk dalam kaitan ini. Secara harfiah memang mengambil barang yang tidak diberikan itu, tetapi dalam kurung yaitu penjelasannya adalah dengan etikat mencuri. Tetapi kalau tidak dengan etikat mencuri tidak termasuk dalam pasal ini. Ya. Mengambil bunga itu ada yang menanam tidak? Ya, sama juga. Itu ada orang yang menyimpan emas. Kita hanya senang saja kok. Ya, sekecil apapun, kalau dengan minta itu kita memungkinkan mendapat, alangkah indahnya itu kita menindakkannya. Tetapi bagaimanapun dalam hal ini kita juga tidak menjadi terlalu sulit. Jangan menyulitkan diri sendiri. Kadang-kadang ya di rumah, di masyarakat dengan teman ya, permen milik bapak atau jajan milik ibu atau milik saudara. Ini belum diberi ini. Bagaimana saya? Diambil belum izin. Ini mencuri. Ini adina dana. Atau milik teman ya. Tidak semuanya mencuri. Kalau barang yang kita ambil, kita gunakan sendiri untuk manfaat sendiri dan tahu bahwa pemiliknya nanti kalaupun dia tahu barang yang kita ambil ini dia akan senang, dia tidak berasa kecewa,
pasti ya memastikan diri bahwa orang pemilik barang ini apabila tahu barangnya kita ambil, kita gunakan, akan berasa senang, akan berasa rela. Akan mempersilahkan. Ini bukan mencuri. Namanya dalam bahasa Pali adalah ya wisasa, ya, yaitu ya mengambil dengan kelegaan hati dari pemiliknya. Termasuk bunga misalnya. Kalau misalnya itu di kebun yang banyak sekali ya, tamannya banyak sekali bunganya, kita memetik ya, pemilik kebun ini tidak akan mempermasalahkan dan akan mempersilahkan ya. Ya, bagaimanapun kita juga harus hati-hati. Kemudian jangan menghalalkan semuanya. Nah, itu HP-nya teman, itu arlojinya ya majikan. Pasti dia akan senang saya ambil ini. Ya, jangan ya mengandai-andai sendiri. Secara jujur, oleh karena apa? Ini adalah tindak bagaimana kita melatih diri menjaga kemoralan. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari tindak-tindak salah dalam nafsu birahi. Yang dimaksud di sini adalah berselingkuh. Yaitu sebagai seorang lelaki yang melakukan hubungan bagaimana orang dewasa melakukan kepada istri lelaki lain, kepada tunangan lelaki yang lain, kepada selir lelaki yang lain, kepada wanita-wanita yang masih dalam lindungan, masih dalam penjagaan orang tuanya, masih dalam penjagaan, masih dalam peliharaan kakaknya. Adalah pelanggaran bagi wanita yang telah memiliki suami atau telah bersuami melakukan hubungan selayaknya orang dewasa kepada lelaki yang lain. Ini kriterianya demikian. Sebetulnya masih ada banyak kriteria, tetapi intinya adalah yang demikian ini. Musawada weramani, menghindari ucapan bohong. Muksa artinya bohong. Yaitu apa? Kata-kata yang tidak benar. Nah, dalam makna kata muksa bohong ini banyak sekali permasalahan di masyarakat. Kita di masyarakat itu, apalagi kita mengatasnamakan masyarakat yang beradab, kadang-kadang menjadikan kita ya menjadi tidak mungkin untuk tidak berbohong. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengucapkan sesuatu itu yang sopan? Orang-orang masyarakat mengatakan itu beradab. Ya misalnya ya sedang bertamu atau apa ya. Ya dari pagi perjalanan sampai sore ya belum ketemu makanan, belum ketemu minuman. Kita bertamu ya. Bagaimana ya? Ya sudah lapar belum? Ya saya lapar sekali. Ya. Kalau kita tidak mengatakan, ya saya lapar sekali. Memang lapar sekali, ini kebenaran. Tetapi kalau kita mengatakan begini, bagaimana? Orang ini, ya dari mana asalnya ini?
Dalam kehidupan keseharian kita, ya kita disulitkan dengan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan berbohong di sini? Berbohong di sini adalah mengucapkan satu patah kata, dua patah kata, atau melakukan tindak-tindak tertentu untuk mewakili kata-kata itu secara tidak sebenarnya dengan tujuan untuk mengambil manfaat untuk diri sendiri atau mengambil manfaat bagi orang-orang tertentu dengan merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, maksudnya ini maksudnya demikian. Kalau kita berbohong untuk mendapatkan ya barang ini untuk diri sendiri, ada yang dirugikan? Ada. Kita berbohong untuk memberi kepada yang itu, tetapi ya meskipun bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang itu. Ada orang yang dirugikan. Itu juga berbohong juga. Disebut dengan kebohongan di sini. Nah, ada kebohongan-kebohongan juga. Misalnya ya seorang anak takut sama misalnya ya pamannya misalnya. Seorang anak kecil, pamannya ini galak. Nah, ibunya mau kasih makan, tapi tidak mau. Sebentar paman datang, kamu cepat-cepat makan. Misalnya ya, misalnya demikian. Nah, ini apakah ada kehendak untuk mencari manfaat dari anak itu? Tidak ada. Tujuannya apa? Baik, agar anak ini kenyang, agar anak ini tidak sakit, agar anak ini ya menjadi baik. Tujuannya adalah untuk ya manfaat orang tersebut tanpa ada pihak satupun yang dirugikan. Ini dinamakan upaya, bukan muksa. Bisa membedakan ya? Harus bisa membedakan. Mana yang upaya, mana yang muksa. Dan jangan membolak-balikkan. Apa yang kita sadari itu merugikan satu pihak, itu tidak dilakukan. Itu kriteria muksawada, ucapan bohong. Satu bentuk pelanggaran sila. Tapi kalau kita mengatakannya dengan kehendak baik untuk manfaat orang tersebut, misalnya ada orang yang mau ambil barang begitu, barang milik si A. Kita tahu dia mau ambil, tetapi kita buruan ambil dulu. Loh, itu kok kamu ambil? Nah, dia tanya. Iya, tadi dia pesan untuk saya bawakan. Kata-kata ini apa? Untuk membantu dia jangan sampai dia melakukan tindak buruk. Bukan membantu pemiliknya, tetapi membantu orang yang mau mencuri ini. Jangan sampai kehendaknya itu menjadi kenyataan, yaitu mencuri barang ini. Kita berbuat ini demi manfaat dia. Meskipun secara materi, secara lahiriah merugikan dia. Apa yang dia inginkan, mau mencuri, tidak bisa mendapatkan barang. Tetapi sebetulnya tindakan kita adalah menolong dia. Nah, untuk seperti ini, ya, meskipun ucapan yang kita ucapkan itu adalah tidak benar, itu bukan kebohongan, tetapi satu upaya. Jadi harus bisa membedakan. Yang kelima, surame raya majak pemadatana weramani. Menghindari surah itu barang-barang yang difermentasi. Fermentasi itu bahasa Jawanya apa ya? Diragi. Ya, terima kasih. Ya. Termasuk bahasa Indonesia ya, diragi itu. Diragi yang surah itu arak, yaitu yang sudah disuling, namanya surah. Meraya itu barang-barang ragian yang belum disuring. Misalnya ya
tape ketan itu ya, atau tape singkong. Nah, airnya itu yang sudah mengendap ya beberapa hari itu mengandung alkohol dan langsung diminum ya, meskipun ya itu namanya meraya. Namanya meraya. Kalau yang sudah melalui proses sulingan, disuling, diambil uap-uapnya itu namanya sura atau arak. Sura itu artinya berani. Air ini dikatakan sura, air berani, oleh karena siapa yang meminum akan menjadi berani. Nah, tetapi beraninya demikian, berani tanpa pemikiran, berani tanpa kebijaksanaan, merugikan diri sendiri. Suralaya misalnya. Apa itu Suralaya? Suralaya itu alam surga. Tempatnya siapa? Tempatnya Dewa Indra. Nah, surganya Dewa Indra namanya Suralaya. Sura itu pemberani. Alaya artinya tempat. Tempat mereka atau ia yang pemberani, yaitu Dewa Indra. Siapa Dewa Indra itu? Dewa perang. Nah, pemberani. Tetapi Dewa perang ini setelah ketemu Sang Buddha menjadi upasaka dan telah mencapai Sotapanna. Nah, Dewa Indra ini pula dalam agama Buddha itu disebut dengan istilah Maghawa, disebut dengan istilah Saka, Dewa Saka. Ya. Tidak lain adalah Dewa Indra ini. Meraya majak, ya majak di sini yang memabukkan, Ini kata sifat. Tetapi sebetulnya ini juga bisa dimengerti sebagai kata benda. Ya, arak atau ya barang-barang ragian, meraya itu bisa misalnya anggur itu wine ya, anggur itu adalah meraya. Arak ya, arak atau anggur yang memabukkan. Tetapi sebetulnya kata majak ini juga bisa diartikan hal-hal barang-barang yang memabukkan. Artinya apa? Ya, semua barang, entah itu ya morfin, ganja, atau yang sudah dikemas, ya ekstasi, ice, macam-macam nama, coke misalnya, ya macam-macam nama, sabu-sabu, ya misalnya, segala bentuk, segala macam yang ya membuat mabuk, namanya majak. Majak ini ya ternyata dalam istilah Jawa majak itu apa? Mabuk kan ya? Majak atau madya ya. Mada itu artinya mabuk juga. Gajah mada itu gajah mabuk. Benar. Gajah mada artinya gajah mabuk. Dalam bahasa Jawanya madat. Nah itu madat itu artinya apa? Candu gitu. Dari kata mada yang artinya mabuk. Nah, sura, arak, meraya, anggur atau wine, majak, barang-barang yang memabukkan. Pamadatthana yang menjadi landasan untuk menjadi lengah. Artinya apa? Mabuk itu sendiri. Jadi barang-barang yang memabukkan, barang-barang yang membuat hilang kesadaran, hilang pengetahuan yang sadarnya. Jadi ini jangan disalahartikan menjadi apa? Barang-barang yang membuat ketagihan. Di sini tidak ada namanya ketagihan. Barang-barang yang membuat mabuk, barang-barang yang memabukkan. Barang-barang yang memabukkan ini meskipun ya tidak membuat ketagihan, itu sudah menyalahi sila butir ini. Tapi yang membuat ketagihan, kalau dimakan, diminum atau digunakan itu membuat ketagihan, memang membuat ketagihan. Tapi tidak membuat mabuk, tidak melanggar sila kelima. Harus bisa membedakan.
Tentunya barangnya membuat ketagihan, tetapi juga membuat mabuk, itu pelanggaran sila. Pelanggaran silanya bukan karena membuat ketagihannya, tetapi membuat mabuknya itu. Nah, ini adalah 5 sila. Kayaknya ini perlu break. Ya, perlu break. Ya, sudah selesai sampai Pancasila sudah ayem ya. Ya. Nanti diharapkan ada pertanyaan-pertanyaan. Sampai di sini dulu ya.